Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan malam ini kami umat-Mu berhimpun kediaman Pak Paidi sekeluarga, turut bersyukur atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Dan seterusnya, biarlah kami terus mengucap syukur bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Rencana-Mu adalah rencana yang terbaik untuk setiap kami, umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama akan menikmati kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menguatkan kami untuk kami bisa mendengar dari awal sampai pada akhirnya. Mendengar dengan bersungguh hati. Dan biarlah Roh Kudus-Mu juga yang memampukan kami untuk kami bisa melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Supaya kehidupan kami penuh limpah dengan berkat Tuhan. Seperti firman-Mu katakan, yang berbahagia adalah mereka yang menerima firman itu dan memeliharanya. Maka kami siap mendengar dan memelihara firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Haleluya. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal 10 ayat 7a. Amsal pasal 10 ayat 7a. Kita akan baca bersama-sama ya, sebagian ayat 7a ini. 1, 2, 3. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Pak Agus akan membaca yang keras. Saya akan mengulangi. Amsal 10 ayat ke-7. Begini firman Tuhan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Amin. Amin. 7a bagian awal saja. Ya. Oh, yuk Bu Paidi ya. Ini kan hajatnya Pak Paidi dan Bu Paidi. Bu Paidi sekarang yang baca. Ya. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Ya, bagian A saja yang akan kita renungkan pada saat malam ini. Ya, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Ya, tema renungan kita adalah kenangan yang memberkati. Sesuai dengan tema malam ini, kita diundang ke sini. Ya, kalau dalam pengumumannya Pak Agus menyatakan malam penghiburan 1000 harinya, setahunnya ya, 1 tahunnya Mbah Darmo. Ya, meninggalnya Mbah Darmo. Kalau basa Jawane lebih enak. Geblake Mbah Darmo. Itu kalau istilah Jawa kan gitu ya. Ya, geblake. Nah, kalau orang Nganjuk itu geblake. Geblake siapa? Mbah Darmo. Berarti saat meninggalnya kalau geblaknya itu. Yang geblaknya itu meninggalnya. Ya. Jadi ini 1 tahunnya Mbah Darmo meninggalkan keluarga besarnya dan kita semua yang sudah pernah bertemu dan mengenal Mbah Darmo. Ya. Tadi dalam kesaksian Pak Paidi ketika diumumkan Pak Agus hari Minggu, merasa hatinya itu wah, seperti diingatkan. Ada sesuatu yang membuat hatinya itu ya terharu, bukan hanya terharu di hati sampai bisa menitikkan air mata
karena kerinduannya akan seorang yang sangat mengasihi, walaupun anak menantu tapi sudah dianggap katanya tadi seperti orang tua sendiri karena sejak kecil jauh dari orang tua. Artinya apa? Kalau sampai Pak Paidi bisa terharu bahkan sampai menitikkan air mata ketika mendengar pengumuman itu. Artinya ada sesuatu yang indah, yang bagus, yang patut dikenang dari kehidupan Mbah Darmo. Ada sesuatu nilai yang sangat mulia yang ada dalam diri Mbah Darmo. Maka kenangan dari Mbah Darmo terhadap Pak Paidi dan keluarga besarnya menjadi berkat, mendatangkan berkat. Tentu bukan hanya untuk keluarga, anak-anaknya, menantunya, tetapi bagi siapa saja yang pernah berjumpa dengan Mbah Darmo, ya, pasti punya kesan. Kesan yang sangat mendalam. Sosok seperti apakah Mbah Darmo itu? Dan sehingga pada malam hari ini kita peringati geblake Mbah Darmo atau 1 tahunnya Mbah Darmo meninggalkan kita semuanya. Bukan untuk kita menangis bersama-sama, tetapi ada satu tujuan yang jauh lebih penting daripada menangis bersama-sama. Karena bagi orang yang tidak percaya Tuhan kan masih ada kesedihan mendalam, kesedihan terus. Tetapi dari firman Tuhan yang Amsal 10 ayat 7a ini kita mendapati kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Kenangan yang menjadi berkat. Sering atau kita semua punya kenangan indah. Punya kenangan indah, tapi kenangan tinggallah kenangan. Setelah mengenang, yang muncul kesedihan yang mendalam. Anak-anak muda yang pernah putus cinta, tentu punya kenangan indah bersama mantannya. Tapi kenangan tinggal kenangan. Yang tertinggal hanya kenangan yang menyedihkan. Ya, kita semua pernah muda. Tentu ada yang punya mantan, kenangan dengan mantan. Ya, kenangan dengan mantan walaupun seindah apapun, sebanyak apapun kenangan itu hanya meninggalkan duka. Tapi kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Bukan duka cita, tapi mendatangkan hal yang sangat bermanfaat, sangat bernilai bagi setiap kita. Apa yang dimaksud dengan orang benar di sini tadi? Tadi kita membaca kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Berarti poin pertamanya yang harus kita lihat adalah orang benar yang bisa memberi kenangan yang memberkati. Nah, orang benar yang dimaksud di sini apa? Seperti apa? Kalau kita membaca di dalam Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di sini dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar yang dimaksudkan dalam kitab Amsal 10 ayat 7a tadi, orang benar itu adalah orang yang beriman. Orang yang hidup dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, hidup dengan iman, percaya.
Iman yang bagaimana yang membuat kita bisa hidup benar? Iman yang bagaimana, percaya yang bagaimana, iman kepada siapa, percaya kepada siapa yang bisa menjadikan kita itu orang benar? Kan orang benar itu katanya kebenaran itu relatif. Tergantung dari sisi mana atau siapa yang menyatakan kebenaran itu. Setiap orang punya kebenaran masing-masing dalam dirinya. Walaupun dalam menyikapi peristiwa yang sama, dua orang kadang-kadang masing-masing punya kebenaran tersendiri dalam menyikapi satu persoalan, satu masalah. Itu baru dua orang. Bagaimana kalau tiga orang? Bagaimana kalau empat orang? Menyikapi satu persoalan, satu peristiwa, masing-masing orang punya sudut pandang kebenaran yang berbeda-beda. Kalau begitu kebenaran itu ya relatif, tergantung siapa yang menyatakannya. Tapi firman Tuhan ini, kebenaran yang dimaksud bukan kebenaran berdasarkan pendapat orang per orang. Kebenaran di sini yang dimaksud adalah kebenaran yang Tuhan nyatakan, yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri dalam diri orang yang percaya, orang yang beriman kepadanya. Kalau dikatakan kenangan kepada orang benar, berarti orang benar itu ya orang yang beriman kepada Allah yang benar, kepada sesembahan yang benar, yang mampu bisa sanggup membenarkan setiap umatnya, setiap orang yang mengimaninya. Siapakah dia? Tadi dalam Roma 1:17 dikatakan orang benar akan hidup oleh imannya. Tapi iman kepada siapa? Roma 3 ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar. Yesus itu benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kalau kebenaran manusia itu relatif, tergantung siapa yang mengatakannya, dari sudut pandang mana. Dan kebenaran yang dimaksud di sini bukan kebenaran manusia, menurut pendapat manusia. Tapi kebenaran di sini adalah karena pekerjaan Tuhan di dalam diri orang yang beriman. Dalam Roma 1 tadi dikatakan orang benar adalah orang yang hidup oleh iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus dalam Roma 3:26 ini. Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kebenaran Allah sendiri, kebenaran Tuhan sendiri yang sanggup membenarkan, mengampuni, menyucikan segenap kehidupan kita, umatnya. Kalau kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang hakiki. Dan itulah yang membuat hidup orang yang percaya kepada Tuhan itu benar dalam pandangan Tuhan. Ya, hidup benar dalam pandangan Tuhan itu seringkali juga dimaknai lain oleh orang yang tidak seiman. Tetapi orang benar akan hidup oleh imannya walaupun seringkali dianggap aneh oleh orang lain yang tidak seiman. Lah kembali ke firman Tuhan di Amsal tadi. Supaya kita bisa meninggalkan kenangan yang membawa berkat, yang menghadirkan berkat bagi orang di sekitar kita. Maka kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup membenarkan kehidupan kita, yang sanggup membuat hidup kita itu benar dalam pandangan Tuhan, dalam penilaian Tuhan.
dalam setiap waktu, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas, kita diarahkan, dibimbing, dituntun oleh Tuhan yang memandu langkah-langkah kehidupan kita di dalam segala aktivitas pekerjaan kita. Sehingga kalaupun harus menghadapi satu masalah dalam pekerjaan, kita tidak ambil jalan pintas, tetapi carilah Tuhan dan wajahnya. Itu firman Tuhan katakan. Maka orang benar yang hidup oleh iman dalam setiap persoalan hidup, dalam pekerjaan, di dalam menyikapi banyak hal dalam hidup ini, selalu mencari Tuhan dan wajahnya. Bertanya pada Tuhan. Datang di dalam doa. Dan itulah sikap hidup orang benar. Kalau hidup kita benar, maka kita akan menjadi berkat. Dan kalaupun kita dipanggil Tuhan, meninggal, akan meninggalkan kenangan. Kenangan bukan kenangan duka cita, tapi kenangan yang membuat hati kita satu, bisa bersyukur. Kenangan kepada orang benar itu dikatakan mendatangkan berkat. Kenapa? Karena kenangan kepada orang benar, kepada orang beriman, itu bisa membangkitkan rasa syukur dalam hati setiap orang yang ditinggalkannya. Saya bersyukur bisa bertemu dengan Mbah Darmo untuk beberapa kali. Ya. Waktu itu pas sakit ke sini, sakit apa waktu itu ya? Ya pernah kan? Pernah sakit terus ke sini. Terus ke sini sakit. Ya. Ketemu sakit kaki. Bisa ngobrol panjang lebar dengan Mbah Darmo. Apalagi anak-anaknya, menantunya. Pasti ada sesuatu yang mendalam, tertanam dalam hati masing-masing yang ditinggalkan. Sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia yang ditinggalkan oleh Mbah Darmo. Nah, tentu kita juga punya orang tua, mungkin yang orang tuanya atau orang yang kita cintai sudah meninggal lebih dulu. Seperti saya juga, kedua orang tua sudah meninggal. Pak Surdi juga sudah ditinggal kedua orang tuanya. Ya, Pak Yoyo sudah ditinggal kedua orang tuanya. Pak Agus sudah tinggal kedua orang tuanya. Puji Tuhan masih punya mertua yang takut akan Tuhan, yang hidup benar loh kan gitu. Tetapi masing-masing kita yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih, tentunya ada sesuatu yang mendalam dalam diri kita yang kita kenang dari mereka semua, dari beliau-beliau itu semua. Nah, kenangan itu jangan sampai membuat kita berduka berlarut-larut, tetapi bisa membangkitkan rasa syukur dalam diri kita. Dalam hal apa? Puji Tuhan ya, saya kok menjadi anaknya Pak Wakijan, Mbah Rantina. Puji Tuhan saya kok bisa menjadi anaknya Mbah Darmo. Puji Tuhan saya bisa menjadi menantunya Mbah Darmo. Puji Tuhan saya bisa menjadi cucunya, keponakannya Mbah Darmo. Loh. Indah sekali kalau begitu ya, membangkitkan rasa syukur. Bukan satu kebetulan saya jadi menantunya Mbah Darmo. Bukan satu kebetulan saya menjadi anaknya, jadi keponakannya, jadi cucunya, cicitnya Mbah Darmo. Bukan kebetulan, karena Mbah Darmo hidup benar di hadapan Tuhan. Dan aku punya kenangan yang indah. Kenangan yang membuat hatiku bersyukur. Bisa hidup di sekitar Mbah Darmo. Bisa hidup di sekitar orang tua. Bisa hidup di sekitar orang-orang yang mengasihi Tuhan dan hidupnya benar. Oh, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kan gitu. Itulah berkat pertama. Jangan sampai kita punya kenangan yang tidak bagus kepada orang meninggal sehingga kita mendamprat, tetap gondok, tetap mendendam kepada orang yang sudah meninggal. Jangan. Biarlah kenangan kita adalah kenangan yang membangkitkan rasa syukur. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah tempatkan aku di sekitar orang tua kami, mertua kami. Puji Tuhan, Engkau sudah menempatkan aku di
sekitar orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan, yang percaya dan beriman kepadamu. Mbah Darmo beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Adakah kenangan yang jelek dari Mbah Darmo, Pak Paiti selama jadi menantu? Tidak ada ya? Bu Paiti pernah dimarahi Mbah Darmo? Tapi marahnya Mbah Darmo ngawur atau untuk kebaikan? Kasih saran yang benar. Ya, kalau salah dimarahi, salah diingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak bisa. Pernah dipukul nggak? Nggak. Waktu kecil? Ya artinya apa? Kadang-kadang dulu waktu kita masih kanak-kanak, kita diingatkan orang tua, ya bandel 1 kali 2 kali. Kadang-kadang tangannya orang tua ya plek. Saat itu rasanya, wah orang tuaku kejam sekali, bengis sekali gitu. Saat itu. Mau gini enggak boleh, mau begitu enggak boleh. Apa-apa enggak boleh. Lah maunya hidup bebas. Gitu. Tapi begitu beliaunya sudah dipanggil Tuhan baru ingat, oh maksudnya papaku, ibuku keras itu rupanya ini maksudnya, supaya aku enggak terjerumus. Supaya jalanku enggak salah. Kan gitu ya. Kerasnya didikan orang tua itu menghendaki supaya anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Mungkin ada kenangan yang seperti itu dengan Mbah Darmo. Tapi saya yakin pada akhirnya kita setelah Mbah Darmo tiada, kita akan bersyukur. Puji Tuhan, terima kasih. Aku dikerasi Mbah Darmo, aku pernah dimarahi Mbah Darmo, supaya aku hidup benar. Kan begitu? Yang pertama itu tadi. Kenangan kepada orang benar bisa membangkitkan rasa syukur. Selanjutnya, kenangan kepada orang benar itu bisa menjadi berkat dalam hal apa? Dalam hal kadang-kadang kita melihat kan, kayak Mbah Darmo pasti ya memberi contoh dalam keteladanan hidup takut akan Tuhan. Mbah Darmo termasuk setia enggak dalam ibadah? Setia enggak dalam ibadah Mbah Darmo itu? Iya. Nah, terus pernah jadi majelis gereja? Pernah. Pengurus gereja? Ya. Lami, Pak. Lama malah ya. Ya. Artinya apa? Dari sisi rohani kehidupan Mbah Darmo menjadi apa ya? Majelis itu menjadi soko guru gereja, pekerjaan Tuhan. Berarti Mbah Darmo meninggalkan satu teladan yang baik. Benar? Mbah Darmo meninggalkan satu teladan yang baik. Dan teladan seperti itulah yang perlu kita ikuti. Teladan yang baik, tapi bukan sekedar baik. Teladan hidup benar. Itulah yang mesti kita teladani. Maka selama kita hidup, anak-anak, kita semua yang masih punya orang tua, kalau orang tuamu selalu mengajak, mengomel untuk aktif bergereja, aktif beribadah, aktif supaya kita aktif melayani, jangan bosan, jangan ngomel, jangan marah. Pada akhirnya engkau akan mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh orang tuamu itu adalah supaya kita bisa hidup benar, dan apa yang dilakukan orang tua kita untuk mengajak kita hidup dekat dengan Tuhan itu adalah benar. Akhirnya engkau akan berkata, oh bersyukur aku bisa punya orang tua seperti itu. Dan pada akhirnya kita setelah orang tua kita pergi, baru kita sadar, oh iya aku harus menteladani cara hidup yang benar dari orang tuaku, dari orang-orang yang kukasihi. Menteladani. Saudara, saya punya kesaksian. Kesaksian tentang kehidupan saya yang ditinggalkan kedua orang tua saya. Orang tua saya tidak meninggalkan
sawah, tanah yang berhektar-hektar. Orang tua saya tidak meninggalkan harta benda yang segudang atau berapa gudang, tidak. Tapi saya bersyukur saya bisa mewarisi nilai-nilai hal-hal yang baik yang ada dalam diri orang tua saya. Dan ini selalu sering saya ulang-ulang. Warisan yang saya terima dari kedua orang tua saya itu satu. Warisan iman. Memang iman tidak bisa diwariskan. Tinggal kita mau nggak menteladani. Kita menteladani hidup benar orang tua itu, orang tua kita itu sama dengan kita mewarisi kebenaran yang dipegang oleh orang tua kita. Pak Paidi, Bu Paidi, Pian, Arif bisa mewarisi nilai-nilai yang baik dari menteladani dari kehidupan Mbah Darmo, dan itu adalah warisan dari Mbah Darmo. Kita mau ambil, kita mau melakukan atau tidak, tergantung kita. Mau nggak kita diwarisi itu. Nah, saya bangga. Dari bapak saya menjadi perintis gereja, diberi teladan iman sampai tua. Saya bersyukur memiliki warisan iman. Karena saya mengikuti jejak orang tua, bapak saya. Nah, kita mau ngambil nggak warisan itu? Seringkali kita tidak terima warisan iman itu karena kita tidak mengikuti jejaknya, jejak imannya, teladan hidupnya yang benar di hadapan Tuhan. Dari ibu saya mewarisi satu pekerjaan. Nah, dari bapak saya mewarisi iman, dari ibu saya mewarisi tentang pekerjaan. Apa? Tukang pijat. Tukang pijat. Ibu saya dukun bayi dan tukang pijat. Nah, saya juga sekarang begitu. Dari bapak mewarisi iman dan pelayanan. Karena saya mau ambil teladan itu. Dari ibu, dalam hal pekerjaan sekuler, saya mewarisi pekerjaan tukang pijat karena saya mau ambil. Saya bersyukur punya orang tua seperti itu yang mewariskan hal-hal yang sangat berharga untuk hidup saya. Baik untuk rohani, iman, pekerjaan, melayani Tuhan, juga untuk pekerjaan sekuler. Ya, tentu Mbah Darmo juga meninggalkan nilai-nilai seperti itu. Menjadi soko guru gereja, menjadi majelis gereja. Tetapi Mbah Darmo dalam hidup sehari-hari juga punya pekerjaan, kan? Dan itu bisa bapak, ibu, anak cucunya warisi. Nah, kita bisa mewarisi itu semua ketika kita mau mengambil, mau menteladani apa yang ditinggalkan itu. Nilai-nilai luhur itu, nilai-nilai mulia itu. Maka ya syukurlah kalau Mbah Darmo meninggalkan berhektar-hektar tanah dan ya emas 1 kuintal, puji Tuhan. Nah, tapi kalaupun tidak seperti saya, tidak masalah. Yang penting aku diwarisi yang sangat berharga, yaitu kehidupan benar. Percaya Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, itu warisan yang luar biasa mulia bagi kita semua. Melebihi emas perak dan harta benda duniawi. Nah sekarang, kalau ini kita ya sedang membicarakan orang-orang yang sudah tiada. Mbah Darmo, orang tua saya, orang tua bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sudah meninggal lebih dulu. Kita punya kenangan indah dan itu memberkati kita. Puji Tuhan. Nah sekarang bagaimana untuk kita? Supaya kita juga bisa meninggalkan kenangan yang memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita kalau suatu saat kita dipanggil tadi. Tadi lagu terakhir, kalau kita nanti suatu saat dipanggil dalam waktu dan rencana Tuhan, apa yang mau kita tinggalkan? Kenangan yang menyakitkan, yang membuat duka cita, atau kenangan yang membawa berkat? Ini sekarang piala bergilirnya, tongkat estafetnya ke kita. Yang sudah meninggal sudah. Kita teladani, kita warisi nilai-nilai luhurnya. Nah, sekarang kita,
supaya kita juga bisa meninggalkan satu kenangan yang mendatangkan, yang menjadikan berkat bagi siapa saja yang ada di sekitar kita. Teman, sanak saudara, handai taulan, anak kita, istri kita, suami kita, siapapun. Tinggalkan kenangan yang mendatangkan berkat. Bagaimana supaya kita bisa meninggalkan kenangan yang mendatangkan berkat? Ya, hiduplah benar. Percaya Tuhan Yesus, setia Tuhan Yesus, hidup dalam pimpinan Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan. Hidup berpadan dengan firman Tuhan. Maka kita akan bisa meninggalkan satu kenangan yang indah. Kenangan yang memberkati. Amin, saudara, siap? Mari kita hidup benar. Hidup benar itu bagaimana? Percaya Tuhan Yesus, menuruti kehendak Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Rajin beribadah, rajin melayani. Rajin bekerja dalam kehidupan sekuler, jangan jadi pemalas. Lakukanlah hal-hal yang mendatangkan sukacita bagi Tuhan selama kita hidup. Sehingga hidup kita, kalau suatu saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita sudah bisa meninggalkan dunia ini. Tuhan, aku sudah melakukan apa yang Kau kehendaki. Walaupun dengan segala keterbatasan, tapi ini Tuhan hidupku. Kuserahkan kepadamu Tuhan. Dan biarlah selanjutnya anak cucu dan orang-orang sekitar kita akan mendapatkan kenangan yang memberkati kehidupan kita. Mereka semuanya yang kita tinggalkan. Ya, karena kita semua pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini. Maka ayo, bukan hanya sibuk mengenang orang yang sudah tiada, walaupun itu menjadi berkat bagi kita, tapi ayo kita juga hari ini hidup dalam kenyataan. Hiduplah dalam kesibukan kita, bagaimana kita sibuk menjadi hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita sibuk hidup benar di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, pasti suatu saat orang-orang yang kita tinggalkan akan, terima kasih. Aku punya orang tua Pak Agus. Terima kasih aku sudah hidup dekat dengan Pak Agus. Gitu satu saat. Satu saat orang akan berkata, oh terima kasih, aku sudah ditempatkan selama hidup di sekitar Pak Slamet. Bukan hanya terima kasih dan ucapan syukur. Oh, aku mau teladani kehidupan Pak Agus, aku mau teladani kehidupan Pak Surti, aku mau teladani kehidupan Pak Slamet. Wah, indah kan kalau begitu. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Biarlah setiap kita hidup benar supaya kita bisa, walaupun sudah meninggal, yang kita tinggalkan itu bukan gading yang retak, tetapi kenangan yang memberkati mereka semuanya yang kita tinggalkan. Amin. Ayo kita hidup.